Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat siswa sekalian. Saya Nurmalina Dewi Hartati. Kali ini kita bertemu dalam video pembelajaran geografi yang membahas tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Sebelumnya kita harus tahu, sahabat siswa sekalian, bahwa air merupakan kebutuhan pokok dan esensial bagi manusia dan makhluk hidup di muka bumi ini. Pendapat ini dibenarkan dengan firman Allah dalam surat An-Naziat ayat 30-31, yang artinya Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Baiklah, sahabat siswa sekalian, mari kita masuk pada materi berikut ini. Pengertian hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidro yang berarti air dan sfer yang berarti lapisan. Dengan demikian, hidrosfer adalah lapisan air yang menutupi permukaan bumi. Lapisan ini akan membentuk berbagai bentukan perairan seperti samudra, laut, rawa, telaga, danau, sungai, tumpukan es, awan, dan uap air. Sekarang kita masuk pada siklus air. Siklus air dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, siklus air pendek, yang terbentuk karena adanya radiasi matahari dan angin menyebabkan air laut mengalami penguapan. Kemudian terjadi kondensasi dan membentuk titik-titik air yang disebut awan. Awan dan jenuh turun sebagai air hujan di permukaan air laut. Siklus air yang kedua adalah siklus air sedang. Siklus ini terbentuk karena air laut mengalami penguapan, kemudian terjadi kondensasi dan membentuk awan. Awan tertiup angin dan terbawa ke daratan, kemudian terjadi hujan di daratan. Sebagian air hujan akan meresap ke dalam tanah, mengalir ke permukaan, dan akhirnya menuju ke laut. Sedangkan siklus air yang ketiga adalah siklus air panjang, terbentuk karena air laut mengalami penguapan, lalu terjadi kondensasi dan membentuk awan. Awan ini terbawa ke daratan dan terjadi hujan berupa hujan salju dan es. Salju dan es kemudian mengendap di permukaan tanah dan pada waktu musim semi mulai mencair. Air tersebut kemudian sebagian akan meresap ke dalam tanah dan sebagian lagi akan mengalir ke permukaan tanah dan akhirnya menuju ke laut. Sekarang kita masuk pada materi perairan darat. Perairan darat adalah sebuah bentuk air yang terdapat di daratan. Air dapat berupa benda cair atau benda padat. Adapun dari kedua yang banyak dimanfaatkan oleh manusia adalah yang berbentuk benda cair, meliputi di antaranya air permukaan, air tanah, sungai, danau, dan sebagian air rawa. Sekarang kita masuk pada macam-macam perairan darat. Yang A, air tanah atau groundwater. Air tanah adalah massa air yang ada di bawah permukaan tanah. Air tanah pada litosfer kurang dari 0,62% dari seluruh air yang ada di bumi. Volume air tanah ada di berbagai tempat, tidak sama tergantung kepada persyaratan yang menunjang proses penyerapannya. Bahasan berikutnya, klasifikasi air tanah. Berdasarkan jenisnya, air tanah dapat dikelompokkan ke dalam 7 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang A, meteoric water. Yang B, connate water. Yang C, fossil water. Klasifikasi air tanah yang D adalah juvenile water. Yang E, pellicular water. Yang F, brackish water. Yang G, artesian water.
Baiklah, sahabat siswa, kita masuk pada materi berikutnya yaitu sungai. Sungai adalah bagian dari muka bumi yang karena sifatnya menjadi tempat air mengalir. Sifat yang dimaksud adalah bagian permukaan bumi yang paling rendah jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Sahabat siswaku semuanya, materi berikutnya adalah pola aliran sungai. Pola aliran sungai terbagi atas A. Pola aliran sungai paralel. Yang B. Pola aliran rektangular. Sedangkan yang C.